Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Sipil kelas 1B kelompok 4. Saya bernama Anissa Potiani. Saya bernama Faisal Hanafiah. Saya bernama Najib Ali Saputra. Saya Chandra Sapiko. Kami akan menjelaskan materi pemadatan tanah atas kuliah mekanika tanah yang diampu oleh Ibu Firmanila. Mekanika tanah, materi pemadatan tanah. Pada pembuatan timbunan tanah untuk jalan raya, dam tanah, dan banyak struktur teknik lainnya, tanah yang lepas atau renggang haruslah dipadatkan untuk meningkatkan berat volumenya. Pemadatan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tanah, sehingga dengan demikian meningkatkan daya dukung fondasi di atasnya. Pemadatan juga dapat mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan dan meningkatkan kemantapan lereng timbunan. 1. Prinsip-prinsip umum. Tingkat pemadatan tanah diukur dari berat volume kering tanah yang dipadatkan. Bila air ditambahkan kepada suatu tanah yang sedang dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai unsur pembasah atau pelumas pada partikel-partikel tanah. Bila kadar airnya ditingkatkan terus secara bertahap pada usaha pemadatan yang sama, maka berat dari jumlah bahan padat dalam tanah persatuan volume juga meningkat secara bertahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan. Pertama, kadar air. Kedua, ada jenis tanah. Untuk jenis tanah diwakili oleh distribusi butir, bentuk butiran, berat spesifik bagian pada tanah, dan jumlah serta jenis mineral lempung yang ada pada tanah. Ketiga, ada pengaruh energi pemadatan. Bila energi pemadatan bertambah, harga berat volume kering, maksimum tanah hasil pemadatan juga bertambah. Bila energi tak bertambah, maka harga kadar air maksimum berkurang. Selanjutnya, pengaruh jenis tanah. Untuk pasir, berat volume kering umumnya menurun dahulu dengan naiknya kadar air, lalu naik mencapai harga maksimal dengan penambahan kadar lebih lanjut. Lee dan Sutkamp telah mempelajari kurva-kurva pemadatan dari 35 jenis tanah. Mereka menyimpulkan kurva pemadatan tanah ada 4 tipe, yaitu A, B, C, dan D. Hasilnya dapat dilihat di gambar 8.6. Untuk tipe A dengan LL antara 30 dan 70. Untuk tipe B dan C dijumpai pada tanah dengan LL kurang dari 30. Selanjutnya, tanah dengan LL lebih dari 70 kemungkinan mempunyai bentuk kurva tipe C dan D. Selanjutnya, pengaruh energi pemadatan. Bila usaha pemadatan persatuan volume tanah berubah, kurva pemadatan juga akan berubah, seperti pada gambar 8.7, yang menunjukkan 4 buah kurva pemadatan untuk tanah lempung berpasir. Lambe telah menyelidiki pengaruh pemadatan terhadap struktur tanah lempung dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 8.9. Pada titik A, tanah mempunyai struktur flokulasi atau kadar air rendah. Pada titik B, lapisan ganda terdifusi akan mengembang. Pada titik C, berbentuk struktur yang terdispersi. Akan tetapi, berat volume kering dari tanah akan semakin berkurang seiring penambahan air. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan Anissa. Pemadatan menimbulkan perubahan pada struktur tanah berkohesi, meliputi permeabilitas, kekurangan tanah. Pada gambar 8.11 menunjukkan pengaruh pemadatan pada daya rembesan tanah lempung. Berdasarkan gambar, harga koefisien rembesan akan berkurang dengan bertambahnya kadar air. Harga koefisien rembesan tersebut mencapai minimum kira-kira optimum sesudah kadar air optimum tersebut. Koefisien rembesan akan sedikit. Gambar 8.12 pengaruh pemadatan pada kemampuan satu dimensi tanah lempung. Pada tekanan yang rendah, suatu tanah yang dipadatkan pada sisi basah dari kadar air optimum akan lebih mudah memampat, kompresibel. Pengaruh pemadatan pada kekuatan tanah lempung. Kekuatan tanah lempung yang dipadatkan umumnya berkurang dengan bertambahnya kadar air. Harap diperhatikan bahwa kira-kira kadar air optimum terjadi penurunan kekuatan tanah yang besar. Pemadatan tanah lapangan. Peralatan pemadatan di lapangan umumnya digunakan adalah smooth wear ruler, sesuai untuk digunakan saat finishing pada pemadatan tanah pasir atau lempung. Pneumatic rubber ruler dapat digunakan pada pemadatan tanah pasir maupun lempung.
Pemadatan dilakukan dengan kombinasi tekanan pemijatan. Spot lurer merupakan alat yang paling efektif pada pemadatan tanah lempung. Vibratory lurer merupakan alat yang paling efektif pada pemadatan tanah pasir. Pemadatan di lapangan dengan pengilas macam pengilas sebagai berikut: pengilas besi, pengilas ban karet, pengilas kaki kambing, dan pengilas getar. Pengilas besi berpermukaan halus cocok untuk meratakan permukaan dasar subgrade, dan untuk pekerja pengilas akhir pada timbunan tanah pasir atau lempung. Tekanan kontak antara tanah dan roda sebesar 45 sampai 35 PSI. Pengilas ban karet, tekanan kontak di bawah ban berkisar 85 sampai 100 PSI, digunakan pada pemadatan tanah pasir dan lempung. C. Pengilas kaki kambing sangat efektif untuk memadatkan tanah lempung. Tekanan kontak di ujung kambing dapat mencapai antara 200 sampai 1000 PSI. Pengilas getar sangat berfaedah untuk pemadatan tanah berbutir, pasir, kerikil, dan sebagainya. Getaran dihasilkan dari berputarnya suatu beban yang tidak sentris. Adanya bahan-bahan organik pada suatu tanah cenderung mengurangi kekuatan tanah tersebut. Tanah dengan kadar bahan organik yang tinggi tidak dipakai atau disukai sebagai tanah uruk. Akan tetapi, karena alasan-alasan ekonomis tertentu, kadang-kadang tanah dengan kadar organik rendah terpaksa harus dipakai dalam pemadatan. Kadar organik OC dari suatu tanah didefinisikan sebagai berikut. OC, kehilangan berat kering akibat pemanasan dalam oven dari 105 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius per berat kering dari tanah pada 105 Celcius. Ya, terima kasih penjelasannya dari teman saya, Faisal. Selanjutnya saya yang akan membaca. Di sini kita sudah melihat ada sebuah grafik pengaruh kadar organik terhadap berat volume maksimum, dan grafik pengaruh kadar organik terhadap kadar air optimum. Prosedur standar untuk menentukan berat volume di lapangan akibat pemadatan yaitu ada 3. Metode kerucut pasir, metode balon karet, dan penggunaan alat ukur kepadatan nuklir. Metode kerucut pasir bisa dirumuskan seperti W3 sama dengan W2 per 1 ditambah W dalam kurung persen per 100. W1 berat dari tabung kerucut logam dan pasir. W2 berat tanah basah yang digali dari lubang. W3 berat kering dari tanah. Selanjutnya metode balon karet. Volume lubang ditentukan dengan memasang balon karet yang berisi air pada lubang tersebut. Air berasal dari suatu bejana yang sudah terkalibrasi. Selanjutnya penggunaan alat ukur pemadatan nuklir. Untuk mengukur berat volume basah persatuan volume dan berat air persatuan volume. Berat volume kering dari tanah dapat ditentukan dengan cara mengurangi berat basah tanah dengan alat ini. Pemadatan getar bisa disebut dengan vibroflotation. Vibroflotation adalah suatu cara pemadatan di lapangan untuk lapisan tanah tebal yang terdiri dari tanah berbutiran yang lepas atau renggang. Proses pemadatan dilakukan dengan alat vibroflow atau bisa disebut unit penggerak. Seperti bisa kita lihat yang di gambar samping. Oke, selanjutnya kapasitas dari suatu pemadatan tanah di lapangan yang baik tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang paling penting adalah distribusi ukuran butir dari tanah itu tersebut. Distribusi ukuran butir dari tanah uruk dapat dinyatakan dalam suatu besaran yang disebut angka kesesuaian, yang bisa dirumuskan seperti dalam gambar ini. Selanjutnya, di sini sudah ada tabel sistem penilaian tanah uruk. Bisa kita lihat, ini ada rentang SN dan nilainya sebagai tanah uruk. Rentang SN 0 sampai 10 bisa dinilai sangat memuaskan. 10 sama dengan 10 sampai 20 bisa dinilai baik. 20 sampai 30 bisa dinilai sedang. 30 sampai 50 bisa dinilai jelek atau buruk. Apalagi kalau lebih dari 50 itu tidak memenuhi. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang telah dibacakan oleh Chandra. B. Pemadatan dinamis. Tingkat pemadatan tanah yang dapat dicapai di lapangan tergantung dari beberapa faktor. A. Berat palu penumbuk. B. Tinggi jantung penumbuk. C. Jarak dari titik-titik lokasi di mana penumbuk dijatuhkan. C. Pemadatan dengan ledakan. Proses pemadatannya berupa penyuluhan bahan peledak, seperti misalnya dinamik 60%, pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah yang jenuh air. D. Pembebanan awal proleading. D. Pembebanan awal atau proleading. Prinsip cara pelaksanaan dapat diterangkan dalam gambar 8.2. E. Pemadatan dengan pemompa air ke laut dari tanah. Pemadatan yang baik dapat dicapai dengan cara memompa air ke laut dari tanah. Cara ini dapat menurunkan air tanah yang kemudian menyebabkan bertambahnya tegangan efektif pada tanah.
Pertambahan tegangan efektif tersebut menyebabkan terjadinya pemadatan tanah. Sebelum cara ini dilakukan, harus dipertimbangkan dua hal. Satu, kemungkinan kerusakan yang ditimbul pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Dua, waktu yang diperlukan untuk mencapai kepadatan yang diinginkan. Sekian penjelasan materi pemadatan tanah dari kami. Semoga mudah dipahami.